wabarakatuh. Apa kabar Hiban? Sekarang kita masuk pelajaran bahasa Indonesia. Hiban akan menemukan banyak sekali materi-materi baru dalam bahasa Indonesia karena pada hakikatnya bahasa Indonesia itu walaupun dianggap mudah, sebenarnya bahasa Indonesia itu banyak sekali poin-poin yang harus kita pahami. Jadi Hiban harus tetap semangat dalam belajarnya ya. Oke, untuk mempermudah semuanya, mari kita berdoa. Angkat tangannya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, untuk materi sendiri kemungkinan kita kan ini masih belajar videonya, mungkin masih ada beberapa kali nih melihat pandemik virus ini semakin mewabah ya sekarang. Kita doakan sama-sama semoga wabah ini cepat terselesaikan dan kita segera bertemu di kelas ya. Nah, Hiban juga kemarin-kemarin ini sempat beberapa kali sakit ya, nggak masuk sekolah, jadi pembelajarannya agak tertinggal dan kita masih sangat jauh, masih berada di halaman 50 ya, 51 sekarang. Nah, itu artinya masih banyak sekali tugas Hiban yang harus Hiban kerjakan. Dan walaupun kita di rumah, kita tidak boleh bermalas-malasan. Belajarnya harus tetap semangat, harus mengikuti prosedur, harus mengikuti tempat di mana kita belajar ya. Jadi kita kan punya aturan-aturan yang harus kita ikuti. Oke ya Hiban ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran tentang mengamati dan mengolah laporan buku. Pernah dengar belum laporan buku? Nah, nanti akan banyak sekali jenis-jenis pertanyaan yang Hiban temui dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Bahasa Indonesia itu luas, mulai dari laporan buku, ringkasan, pemahaman bacaan, tanya jawab, apalagi ya, pantun, puisi, apalagi banyak sekali yang harus Hiban kuasai. Apalagi nanti ketika kelas 6. Alhamdulillah sekarang masih banyak waktu kita untuk memproses pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam materi. Hiban sudah siap? Boleh ambil bukunya, buka di halaman 51. Kalau ada yang perlu dicatat silahkan dicatat di buku catatan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam identitas buku. Identitas buku itu apa? Apa itu identitas buku? Tentunya informasi yang ada yang harus diketahui tentang satu buku. Ya, tentang satu buku. Nah, di sini Miss sudah memberi titik-titik pada bagian yang maksud Miss ada memberi bagian titik-titik, nanti kita tentukan sama-sama ya. Apa sih namanya? Bagaimana sih cara membuatnya? Nah, poin yang harus diketahui dalam sebuah identitas buku ada pertama judul buku, ini kedua Miss titik-titikkan, nanti kita jawab. Ketiga penerbit, yang keempat jumlah halamannya, kelima titik-titik, kira-kira ini apa nanti. Yang keenam kita harus meringkas secara jelas tentang isi buku tersebut. Artinya bukan kita mencatat semua yang ada di dalam buku itu, artinya inti dari buku tersebut apa sih, itu yang dimaksud di dalam ringkasan. Oke, yang pertama identitas buku, judul buku. Sangat mudah ya, jika kita punya sebuah buku, identitas buku itu ada di bagian depannya pasti sudah, judul buku sudah pasti ada di bagian depan. Nah, sekarang kita ambil contoh, itu judulnya Ensiklopedia Pengetahuan Alam. Nah, kalau kira-kira ini kan judul sama dengan Ensiklopedia Pengetahuan Alam. Nah, kalau ini titik-titik sama dengan Amalia Husna Marwan, kira-kira apa ya itu? Ini nama buku kah? Judul buku kah atau apa? Bukan ya, nama orang. Nah, artinya kalau di situ dia sudah ada nama orang, artinya yang berhubungan. Kira-kira ada nama orang, ada nama buku. Itu artinya jika ada di dalam identitas buku itu titik-titik sama dengan nama orang gitu kan. Nah, itu artinya itu artinya nama penulis buku tersebut ya. Silahkan diisi di sini ya. Sebentar. Kita tulis di sini penulis. Oke. Penulisnya berarti sudah ketemu. Yang pertama tadi judulnya Ensiklopedia Pengetahuan Alam.
Jadi titik-titik yang kedua tadi yang mesti dititikkan itu artinya ditulisnya itu penulis. Siapa tadi penulisnya? Amalia Husna Marwan. Yang ketiga ada penerbit. Nah, kalau penerbit, kalau buku kita ini, nah, kita lihat di buku kita, ini penerbitnya Erlangga. Nah, penerbitnya Erlangga, kita tuh bilanglah ini contohnya penerbitnya, nama PT-nya Sinar Usaha misalnya. Ini contoh ya, nanti harus dilihat di identitas buku itu sendiri. Nah, Sinar Usaha misalnya seperti itu. Nah, kemudian jumlah halaman kita juga harus mengidentifikasi dari jumlah halaman. Caranya mudah ya, tinggal kita buka buku tersebut. Nah, kalau kira-kira di sini ada 2007. Apakah yang harus diisi sebagai identitasnya? Nama identitasnya itu apa? Yang berhubungan dengan tahun, yang jelas di awalnya tahun. Kalau kira-kira berhubungan dengan buku berarti namanya tahun terbit. Tahun terbit itu apa? Tahun dikeluarkannya buku tersebut. Artinya buku ensiklopedia pengetahuan alam ini keluarnya, diterbitkannya tahun 2007. Nah, kemudian diringkas. Kalau diringkas ini artinya apa? Kita harus membaca buku tersebut. Nah, untuk kita mengidentifikasi buku berarti kita harus membaca buku tersebut. Paham ya? Nah, Miss kasih contoh seperti ini. Buku kita ya. Nah, buku kalau tadi apa? Judul buku. Judul buku kita Sasebi, Saya Senang Berbahasa Indonesia. Penulisnya ada di sini. Kira-kira nama orang berarti itu penulis. Hanif Nurkolis dan Mafruki. Kemudian apalagi tadi penerbit. Penerbitnya itu adalah penerbit Erlangga. Kemudian apalagi ditanya jumlah halaman. Yes, cek. Ada berapakah jumlah halamannya? Sampai halaman 151. Artinya apa? Kita lihat di halaman paling belakang. Halaman 151. Tahun terbitnya tahun berapa ya? Di mana ya kita lihatnya? Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini penyusunnya. Nah, kira-kira di mana ya tahun terbit? Nah, ketika di sini ada kata pengantar. Nah, si penulis menulis kata-kata pengantar di sini dan menulis tanggal buku ini terbit, yaitu Maret 2014. Kemudian tinggal kita meringkas isi buku tersebut. Kira-kira buku bahasa Indonesia ini untuk apa? Pembelajarannya tentang apa saja? Itu yang perlu diringkas. Itu mengidentifikasi sebuah buku. Nah, biasanya kalau kita identifikasi sebuah buku bukan buku pelajaran ya. Kalau buku pelajaran kan banyak materinya. Biasanya kalau kita mau mengidentifikasi buku itu, kita mengidentifikasi sebuah buku yang dengan tema yang sama. Seperti itu ya. Kalau tadi misalnya memberi contoh ya. Bagaimana? Pak Iban sudah paham dengan materi tentang identitas buku? Harus paham ya. Oke, ini boleh dipahami lagi ya. Mau dicatat boleh, silahkan di buku catatan. Nah, kalau sudah kita buka halaman 51. Nah, halaman 51 kita sudah ini tadi ringkasan buku tadi. Kemudian kita akan silahkan, bukan kita. Miss sudah membacanya, sekarang silahkan Hiban membaca di halaman 51 tentang gizi dalam makanan. Ada panjang teksnya, tidak mungkin Miss bacakan. Untuk menghemat waktu, Hiban boleh baca sendiri sampai halaman 53. Berarti ada 2 lembar seperempat. Kalau kemarin 1 lembar seperempat, hari ini 2 lembar seperempat ya. Nah, kemudian ayo menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya berkaitan tentang teks panjang tersebut. Artinya bagaimana cara Hiban bisa menjawabnya? Hiban harus benar-benar memahami bacaan tadi. Kemudian dimintakan Hiban mencatat hal-hal penting yang ada di dalamnya. Apalagi kemudian Hiban harus membuat sebuah tanya jawab berkaitan juga tentang hal-hal tersebut. Bisa ya Hiban ya? Bisa, gampang Miss gitu bilangnya. Kita harus tetap semangat belajarnya walaupun kita belajarnya di rumah.